Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Saya Nada Ayunovita dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya bakal bacain tentang pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Tapi bukan 3 itu aja yang kita bahas. Nanti ada lagi yang kita bahas di akhir. Oke, lanjut. Pemuaian pertama yang kita bahas adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Sehingga, lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh dari pemuaian panjang adalah kabel jaringan listrik pada instalasinya, panjang kabel listrik dilebihkan. Hal ini karena kabel listrik mengalami pemuaian panjang. Kabel listrik akan tampak kencang pada pagi hari dan tampak kendur pada siang hari. Kabel tersebut mengalami pemuaian akibat terkena panas sinar matahari. Yang selanjutnya kita bahas adalah pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan tebalnya sangat kecil, bahkan dianggap tidak ada. Contohnya adalah jendela kaca rumah. Pada suatu udara dingin, kaca menyusut karena koefisien pemuaian kaca lebih besar daripada koefisien pemuaian kayu. Jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kusen, sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kusen kayu tersebut. Pemuaian terakhir adalah pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan volume suatu benda yang disebabkan benda tersebut menerima kalor. Pemuaian volume dapat terjadi pada benda yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu pemuaian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pemuaian volume. Contohnya adalah, kita ambil contoh sederhananya, mengenai pemuaian volume pada benda atau zat cair adalah ketika air dipanaskan hingga mendidih. Ketika mendidih, air akan memuai sehingga mampu mengangkat tutup panci. Nah, selain dari 3 pemuaian tadi, saya bakal bahas tentang perpindahan kalor dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama kita bahas adalah perpindahan kalor dengan cara konduksi. Perpindahan kalor dengan cara konduksi adalah perpindahan panas dari zat padat, namun zat padat ini tidak mengalami perpindahan. Jadi hanya panas saja yang berpindah tanpa disertai perpindahan dari partikel-partikel zat padatnya. Contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama adalah air yang mendidih saat dipanaskan di panci dengan menggunakan kompor. Yang kedua, mentega yang mencair ketika dipanaskan. Dan contoh yang terakhir dari perpindahan kalor dengan cara konduksi adalah memanaskan ujung sendok logam dengan lilin akan membuat seluruh sendok terasa panas. Perpindahan kalor yang kedua adalah perpindahan kalor dengan cara konveksi. Perpindahan kalor dengan cara konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Biasanya konveksi terjadi pada zat cair atau gas. Contoh dari perpindahan kalor secara konveksi adalah yang pertama, asap yang keluar dari cerobong. Contoh yang kedua, es batu yang mencair saat dimasukkan ke dalam air panas. Dan contoh yang terakhir adalah air yang mendidih keseluruhan ketika dipanaskan. Dan contoh yang perpindahan yang terakhir adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor dengan cara radiasi adalah perpindahan panas yang tanpa menggunakan zat perantara. Biasanya, perpindahan panas berasal dari cahaya. Contoh perpindahan kalor secara radiasi ada 3. Yang pertama, menetaskan telur menggunakan lampu. Yang kedua, ruangan dengan banyak sorotan lampu terasa lebih panas. Dan yang terakhir adalah pakaian yang kering karena cahaya matahari. Oke, sekian aja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.